Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang, kamu cinta Nabi, cinta Ustaz. Cinta Nabi, cinta Ustaz. Termasuk saya, cinta Nabi, cinta. Dapat tahunya besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadihi. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Bapak dan ibu-ibu, saudara dan saudari, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT, dengan rahmat dan nikmat Allah, pada petang hari ini, petang menjelang malam ini, kita bisa berkumpul bersama di tempat yang dicintai Allah ini, salah satu dari rumahnya yang merupakan tempat yang paling dicintainya. Mudah-mudahan kita dicatat sebagai hambanya yang pandai bersyukur kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga Allah mudahkan kita untuk talabul ilm, memahami, mendalami, mengamalkan dan mendakwahkan. Dan mudah juga sabar dalam segala tantangan dan rintangan yang dihadapi. Ma'asyiral kiram, salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mudah-mudahan senantiasa kita cintai, kita bela, kita ta'zim, dan mudah-mudahan kita ikuti, mudah-mudahan istiqamah di atas sunnahnya. Semoga selawat sambung kepada kaum keluarganya, anak dan istrinya, serta keturunannya, para sahabat, para tabi'in, dan siapapun yang mengikuti mereka dengan baik sampai hari berbangkit. Ma'asyiral kiram, alhamdulillah, nampaknya kita masih tetap semangat untuk belajar, karena memang belajar ini bagian dari ketaatan, bagian dari amal saleh. Semoga kesehatan yang Allah berikan ini bermanfaat untuk diri, untuk membekali sampai di akhir hari nanti. Ma'asyiral kiram, kita masuk pada pasal yang ketiga, yaitu tauhidul asma'i was sifat, yaitu mentauhidkan Allah pada nama-nama dan sifat-sifatnya. Pada pertemuan pekan yang lalu, atau pekan yang lalu ya, ini pekan ketiga nih. Masya Allah, cepat sekali bulan ini berlalu. Berarti habis bulan ini lagi. Subhanallah. Pekan ketiga ini, pekan yang kedua kemarin, kita sudah membahas tentang kenapa begitu penting mempelajari tauhidul asma was sifat. Sudah kita, atau para penulis sudah menjelaskan bagaimana pengaruhnya kepada diri seorang muslim dan muslimah, mukmin dan mukminah. Sebab semakin banyak sifat Allah yang kita yakini, seperti yang Allah kabari dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelaskan, maka semakin berpengaruh pada diri kita. Semakin banyak nama dan sifatnya itu sesuai yang Allah berikan dan Allah kabarkan dan Nabi SAW tetapkan, maka kita semakin semakin berpengaruh kepada ketaatan kita. Oleh sebab itu, ketaatan dalam beribadah, istiqamah dalam beribadah di atas jalan yang lurus, sangat erat kaitannya dengan tauhid kepada Allah dengan jalan yang lurus. Sebab tauhid, subhanallah, ya, pertama kita sudah sepakat bahwa tauhid adalah
asas seluruh golongan Islam, baik yang lurus maupun yang agak lurus ataupun yang sama sekali tidak lurus, sepakat itu bahwa tauhid itu adalah yang pertama dan utama. Tetapi di antara golongan-golongan Islam yang menisbatkan diri pada Islam, mereka karena tidak merasa cukup dengan keterangan Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan secara jelas kepada kita oleh para murid Nabi alaihi salatu wasallam, kepada sahabat, sehingga akhirnya mereka menyimpang dari jalan yang benar ini, ya, yang benar ini. Dan kita tidak pula mengklaim bahwa kelompok kita yang benar, tidak, tetapi yang mengikuti Nabi alaihissalam dan para sahabatnya, kelompok manapun, pengajian manapun, masjid manapun, partai manapun, ya kan, sekalipun partai sekalipun atau ormas manapun, asal mengikuti as-salafus salih, yaitu para sahabat yang diajar langsung oleh Nabi alaihissalam, mereka adalah golongan yang selamat, golongan yang di atas kebenaran. Jadi bukan kelompok ngaji Ibnu Mas'ud saja. Jadi kalau ada yang seperti itu barangkali baperan saja, itu salah paham saja, atau kelompok yang ikut pengajian dengan usul iman saja. Jadi kalau ngajar kitab tauhid tidak masuk, Anda itu juga sebenarnya bawa perasaan itu. Bukan karena kita tidak mengklaim kelompok, tapi mengklaim manhaj. Jadi siapapun yang melakukan metodologi pendekatan seperti Al-Quran dan Sunnah yang dipahami oleh para sahabat salafus salih minal ummah, maka kita katakan dia golongan selamat, apapun ID card-nya, ya, apapun ID card-nya, apapun bangsa dan warna kulitnya, dimanapun, sekolah manapun dia berada. Baik. Dan sama bagaimana kita juga katakan dengan terus terang bahwa yang berada di jalan yang benar tidak selamanya ini tidak mau ngaku nampaknya bahwa orang yang berada di jalan yang benar tidak selamanya tidak salah. Betul? Buat tahu ya? Maksum dia? Tidak. Jadi yang berada di jalur yang benar pasti ada tersilap dan tersalah, sengaja atau tidak, sengaja atau tidak. Sebab kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, la a'lamu ahadan min ahlil ilmi bis sunan, saya tidak mengetahui satupun orang yang berilmu tentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhitu bi jami'is sunan, menguasai seluruh sunnah. Sekarang saya nak tanya, antum kan ngaku di jalan benar sekarang, yang hafal seluruh sunnah Nabi, tunjuk tangan. Ayo, yang mengetahui seluruh sunnah Nabi, tunjuk tangan. Tidak ada berani. Ngakulah dari awal kan saya. Kalau ngaku dari awal saya tidak bahas ini, tapi itu tidak ngaku dari awal gitu. Itu masalahnya. Sebab memang payah ngaku tuh, ya. Saya manhaj saya benar, selamanya fatwa saya benar. Antum sudah mengklaim seperti Nabi alaihissalatu wassalam. Cuman yang berada di jalan yang benar kadang-kadang gasnya terlalu cepat, terlalu tokan gasnya, tertunduk kawan dapan. Salah tak? Salah tak? Salah. Inya boleh jo ngaji bo, lopek gas juga deh, tertunduk ustaz dapan. Ustaz jadi salah deh, itu salah. Salah tak? Salah. Adalah banyak. Ya. Jadi berada di jalan benar bukan selamanya kita benar. Jadi kalau ada yang klaim saya selamanya benar, berarti ini kesalahan mutlak pertama ini. Jelas? Atau kadang-kadang di jalur cepat jalannya lambat, menimbulkan kecelakaan juga. Harusnya tegas tetapi tidak bisa dengan tegas, salah lagi.
Ustaz ya. Oleh sebab itu makanya jalannya ini milik bersama umat Islam. Ada yang kadang-kadang paham dan melaksanakan, ada kalanya paham melaksanakan, tapi ada kalanya futur, dia lemah di suatu saat. Oleh sebab itu sekali lagi saya katakan bahwa berada di jalan yang benar tidak luput dari kesalahan, karena memang manusia itu fitrahnya mesti bersalah, fitrahnya mesti bersalah. Jelas? Jelas? Makanya jangan klaim kelompok, tidak. Kita bukan mengklaim kelompok, tapi yang kita klaim adalah manhaj. Siapa yang masuk ngambil manhaj ini, yaitu cukup dengan keterangan Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, tak bersyarat dengan syarat-syarat lain yang dibuat-buat belakangan, maka kita katakan berarti dia masuk mengikut manhaj yang benar. Bukan klaim kebenaran, tapi Allah yang katakan al-haqqu mir rabbik, kebenaran itu dari Rabbmu, fala takunanna minal mumtarin, jangan ragu lagi. Tapi kalau antum jadi peragu, ya nanti awak iyo dua baru, ya kaum muslimin tak. Kalau memang sudah jelas ini benar dan yang bertentangan langsung dengannya, pasti dalam keyakinan kita itu salah. Terserah yang sebelah mengatakan dia benar, kita salah. Boleh beradu hujah, tapi jangan adu kepala. Kalau adu kepala kambiang lu. Ya, kalau adu kepala kambiang kan, tapi kalau adu hujah itu para ulama. Jelas? Baik, kaum muslimin dan muslimat. Kalau jelas sudah kan? Baik, sekarang masuk. Jadi maksud anda mengingatkan balik kajian kemarin bahwa mengetahui tauhid asma was sifat tidak kalah pentingnya dari mengetahui tauhid al-uluhiyah, tauhidul ibadah. Karena salah-salah dalam bab ini sama dengan meyakini yang keliru tentang Allah SWT. Bisa-bisa kita merendahkan Allah dengan niat mentanzih, menyucikan Allah. Sebab apa? Tidak mengikuti jalan yang telah Allah tetapkan, dan tidak mengikuti generasi pertama yang sudah direkomendasikan oleh siapa? Oleh Allah. Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam hal ini kaum muslimin dan muslimat, keterangan Allah, keterangan Nabi alaihi salatu wassalam bagi kita dan beragama ini sudah lebih dari cukup, sangat cukup. Nah, biarlah siapa yang mensyaratkan keterangan yang lain lagi, maka berarti sudah mulai berusaha untuk tidak lurus di jalan ini. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Ini bukan pula maknanya menafikan ijtihad, bukan. Sebab bab kita bab tauhid sekarang, bukan bab fikih. Bab akidah. Akidah itu tak masuk analogi di dalamnya, tak masuk qiyas, yaitu qiyas yang batil. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Sebab saya di awal-awal sudah saya sampaikan dulu, untuk mengenali sesuatu dengan benar dan hakiki melalui salah satu dari tiga cara. Lihat kanan lain. Nah, yang pertama melihat langsung. Dalam hal ini Allah tak bisa kita lihat langsung hari ini. Ada pula yang katanya betul kiai bertemu dengan Allah Ta'ala, katanya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ini kalau kita ikuti nanti seluruh pendapat, ya seluruh pendapat Fir'aun dan Namrud aja tak bisa bertemu kan? Dia nak coba bertemu dengan Allah karena dia Bani Israel dulu minta kepada Nabi Musa, kami tak beriman kepadamu kecuali setelah melihat Allah dengan jelas dan dengan mata kepala kami. Ini mereka disambar petir kan, kaum muslimin dan muslimat. Tapi ada pula sekarang sebagian kalangan kaum muslimin yang mengklaim kalau sudah sampai pada hakikat ma'rifat tertentu maka sudah terjadi kasyaf, yaitu naik kulu kasok. Ya, itu nampak malah danau bawah kan, tapi melihat Allah tak mungkin. Nah,
Dah mungkin. Nabi alaihissalam sayyidul bashar, penghulunya seluruh umat manusia. Artinya beliau yang paling mulia di antara seluruh manusia, termasuk para nabi dan rasul, tidak diberikan itu kepadanya. Berarti nabi tidak punya makrifat, belum sampai kepada hakikat. Allahumma musta'an walidah. Ini sebenarnya kaum muslimin dan muslimat dengan tidak perlu logika tingkat tinggi, logika tingkat TK saja sudah bisa mematahkan ini, sudah bisa mematahkan. Tapi subhanallah banyak juga yang bela-belain ya, yang bela-belain. Makanya kaum muslimin, kalau kita dengar alasan manusia, wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala, manusia itu tukang debat, banyak tukang debat, tukang cari dalasan dan dalil. Disinilah pentingnya kita belajar kepada Nabi alaihissalatu wassalam. Tapi jangan dimaknai pula tidak melalui ulama. Subhanallah ya. Aneh-aneh manusia gini tu. Ialah joleh ada yang jebak guru lah banyak je situ kan. CD ada guru wajib alif bata apa nama ABCD kan. Ini Budi, ini Ibu Budi. Cuma tak ada ini bini Budi, tak ada itu tu. Yang SD pun tak ada ini bini kan. Kalau sampai ini bini budi kena capek orang bini kan. Akhirnya memang dibawa ini bini budi setelah selesai kuliah S2. Akhirnya banyak terlambat nikah gara-gara itu. Ya soalnya dibuat di SD mah ini bini budi, sehingga selesai kuliah nanti banyak bini. Masyaallah kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf ya. Sampai di mana tadi? Guru kita. Habis semua masuk mondok, banyak lagi ulama tempat kita belajar. Masuk lagi kuliah, banyak guru tempat belajar. Di mana kita dapat melalui ulama. Dan kitab ini juga ditulis oleh ulama. Jadi makna perkataan belajar ke Nabi bukan maknanya dan mono sudah itu jematu bosnya Nabi. Bukan itu maksudnya. Atau ambil hadis tidak melalui kitab ulama, mimpi dan langsung bos saja Nabi. Bukan itu maksudnya kawan. Makanya jangan lelok jangan salah pokok. Kalau ada aku tonyong langsung, jangan pahami salah, because salah paham, because salah paham. Jelas? Jadi tidak ada orang sekarang ini yang bisa mengklaim langsung belajar ke Nabi, nggak ada. Tapi maksudnya adalah bahwa keterangan Nabi diambil melalui para ulama, dan ulama itu yang menafsirkan seperti yang disebutkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Jadi ada tidak paham, tidak ada potonyong kini yang beko salah paham, apalagi bawa ke kade itu. Bawa ke kade itu tidak bercampur cerita bisnis dengan cerita kaji. Allah musta'an. Baik, betullah. Yang kedua, tadi melihat langsung tidak mungkin melihat Allah Taala Ta'ala. Yang kedua, melihat yang semisalnya. Tentu saja laisa kamitslihi syai'un. Ini sepakat seluruh tawaiful Islam bahwa tidak ada yang semisal Allah sesuatu apapun. Karena kalau misalnya sama khaliq dan makhluk, ini tidak boleh terjadi, mustahil. Yang ketiga, oleh sebab itu maka tak boleh dalam memahami asma dan sifat Allah membayangkan apa yang terjadi pada makhluk. Sebab berarti kita sudah mengkiaskan Allah kepada makhluknya. Jelas ya? Kalau sudah masuk ke situ nanti keliru kita. Sebab semuanya akan kita tantang itu, akan kita tolak. Makanya pendekatan kedua tidak mungkin, karena laisa kamitslihi syai'un. Tinggal lagi pendekatan ketiga. Subhanallah, baru muqaddimah sudah bunyi alarm azan lah. Halo, baik, lambat lah. Alhamdulillah, syukurlah lambat lah. Ada 5 minit lah. Lampaknya atau di injury time tu bila Nah, baik. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Sampai mana tadi?
Yang ketiga adalah dengan berita yang benar. Kalau berita kaum muslimin dan muslimat, tonton mengirim berita harus jelas. Sebab kalau tidak jelas nanti pasti orang bersekelahi gara-gara itu. Serius. Makanya harus benar dan jelas. Kalau tidak jelas pasti berkelahi orang. Ya, ada seorang ibu-ibu panitia pengajian ngirim WA ke Ustaz. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz, bisa Ustaz mengisi hati ini? Ibu janda pula. Nah, coba lihat, dia tidak teliti, ditulisnya bisa Ustaz mengisi hati ini. Kalau muslimin dan muslimat dirahmati Allah, mungkin dia salah ketik tapi dibiarkan, tengok reaksi Ustaz bagaimana, mungkin Allah, karena ibu itu janda pula. Nah, melihat itu sang Ustaz kira-kira gimana reaksinya? Kalau antum Ustaznya gimana kira-kira? Dan kalau itu dibaca oleh istrinya, masalah tak? Masalah, jangan istrinya dulu, dibaca oleh jamaahnya saja sudah masalah itu. Kosan Ustaz main chatting dulu, asli, ya kan? Makanya berita wajib betul tulisannya dan mesti jelas maknanya. Sebab kalau mau ditafsir bermasalah. Jelas? Pasalnya apa? Padahal ini masih bisa klarifikasi kan? Masih bisa klarifikasi. Ke siapa? Ke yang bersangkutan. Kalau sempat ke saya dikirim misalnya, terbaca oleh Om Abdul Aziz. Andainya kan? Mungkin saya tidak boleh lagi ngaji nanti. Pokoknya ke Simpang Timur, Ocu Jempe. Awak dah obes kan ini lo Ocu, dah baca kan? Apa enggak? Nanti ya. Ike safornya. Jadi oleh itu kaum muslimin dan muslimat, maka berita mesti sahih dan mesti sharih. Oleh sebab itu sekarang masuk kepada mengenal Allah Taala, mesti beritanya sahih dan mesti sharih. Di sini kita paham bahwa keliru yang mengatakan bahwa ayat-ayat dan hadis-hadis tentang sifat adalah bahasa yang tidak jelas atau mutasyabihat. Sebab nanti berbantah kita. Berbantah, ya tak? Neniko ini maknanya, yang ini maknanya. Makanya setiap yang menganggap berita tentang Allah masuk ayat mutasyabihat, bukan muhkamat, hadis tentang sifat Allah bukan muhkamat tapi mutasyabihat, akhirnya terbanyaklah golongan-golongan dalam akidah disebabkan itu. Nampak? Sekarang pertanyaannya, pernah gak sahabat ikhtilaf dalam masalah asma dan sifat ini? Pernah gak mereka ikhtilaf? Kalau ada sebutkan. Kalau ada sebutkan. Maka ternyata hampir tidak ada ikhtilaf mereka dalam menetapkan asma dan sifat Allah, kecuali karena sebab hadisnya belum sampai kepadanya, atau mungkin sedikit pemahamannya yang berbeda dalam memahami ayat itu, bukan karena menganggap itu mutasyabihat. Oleh sebab itu sahabat dalam masalah akidah yang pokok ini mereka hampir tidak ikhtilaf. Ada sedikit ikhtilaf seperti mungkin Nabi melihat Allah malam Mi'raj atau tidak. Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma mengatakan dia melihat Allah. Nah, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratin muntaha. Dia mengatakan itu Nabi SAW melihat Allah di malam Mi'raj. Lalu dikatakan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, kadzaba Abu Abdurrahman.
bahasanya kadzaba. Sebab kadzaba dalam bahasa Arab dengan makna akhta'a, salah. Makanya al-kazib di dalam ilmu mustalah hadis, dalam ilmu tentang wad' al-hadis ada di istilah, makanya istilah hadis palsu itu dipalsukan karena sengaja atau karena tidak sengaja. Nyo kazib kodo, al-kazibul mukhtalaq al-masnu' ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amdan aw khata'an. Sengaja berarti memang dusta, tapi kalau tidak sengaja tersalah, hakikatnya juga sama, dusta, tapi dia tidak sengaja. Ini maknanya akhta'a. Kalau tidak nanti tersebut Abdullah bin Umar kadzab nanti kan tidak boleh, karena para sahabat semuanya udul, semuanya udul dengan ta'dilullah tabaraka wa ta'ala. Ma'syarul kiram yang dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi ketika didengar oleh Ummul Mukminin Abu Abdurrahman, salah, saya mendengar Nabi SAW langsung mengatakan dia tidak melihat Allah di dunia ini. Maka sejak itu Abdullah bin Umar rujuk kepada hadis Aisyah, Ummuna a'lam. Sesungguhnya Ummul Mukminin lebih tahu karena dia langsung dari Nabi SAW, sedangkan saya menafsirkan sendiri ayat itu. Jadi tafsir Aisyah dari Nabi SAW tentang makna itu lebih diutamakan oleh Abdullah bin Umar dari tafsirnya sendiri. Inilah manhaj itu. Inilah manhaj itu. Bila terjadi perbedaan penafsiran antara Nabi dengan imam kita misalnya, maka kita katakan tafsir Nabi lebih diutamakan. Inilah manhaj itu. Siapa yang memegang manhaj ini berarti dia berada di manhaj yang benar. Tapi kalau tidak jelas dari Nabi lalu dia bilang, ya Rasulullah kita tak semazhab, nah, gimana kita nak bilang? Ya, gimana kita nak bilang? Dah jelas bertentangan langsung. Ya, dari sabda Nabi bertentangan, dari amalan Nabi bertentangan, dari takrir Nabi bertentangan, lalu tetap mengatakan dah itu maksud Nabi, gimana lagi? Untuk mengetahui maksud Nabi kan dari perkataan Nabi alaihissalatu wassalam dan dari perbuatannya, dari takrirnya. Lalu kita tidak merasa cukup dengan itu, akhirnya kita termasuk yang keluar dari manhaj as-salaf as-salih. Ma'asyiral kiram. Jelas ya? Jadi 3 perkara ini harus hafal nanti. Nanti ada lagi 3 hal yang mesti dipahami dalam memahami tauhid asma wa sifat secara khusus. Nanti ya, bukan sekarang. Sabar dulu saya. Ya, besok-besok. Karena waktu sementara aja nih. Nyapa semua tuh mau ngaji saya. Hah? Ya saja kan sudah sudah saya makan loh. Kan lazim loh. Sudah selalu makan waktu itu ngaji sebenarnya seboleh. Baik, tidak apa-apa. Ya kalau capek letau mana tidak lelor kan, dia langsung. Baik, azan dulu. Azan dulu. Ya, silakan. Oh, pakai mic juga. So. Allah.
Saya sholat jempol ini. Kaum muslimin dan muslimat, ma'asyarul hadirin wal hadirat wal musyahidin wal musyahidat rahimanillah wa iyyakum. Kemudian kita lanjutkan. Jadi muqaddimah. Qala al-muallifun rahimahullah jami'an wa hafizahum. Ta'rif tauhid al-asma' was sifat wa adillatuh. Ta'rif jadi definisi tauhidul asma' was sifat dan dalil-dalilnya. Qalu tauhidul asma'i was sifat, tauhid asma' dan sifat itu apa maknanya? Huwa itsbatu ma athbatallahu li nafsihi, yaitu menetapkan apa yang Allah tetapkan untuk dirinya, yaitu sifat-sifat dan nama-nama dan sifat-sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya. Sebab kita tak boleh menetapkan sifat Allah tanpa dalil, sebab namanya iftira' Allah, berbohong atas nama Allah. Berarti harus Allah sendiri yang menyebutkan sifatnya kepada kita. Wa athbatahu lahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, dan kita tetapkan pula sifat-sifat atau nama-nama yang Allah, yang Rasul sallallahu alaihi wasallam tetapkan pula untuk Allah tabaraka wa taala. Loh, kok Nabi kok boleh? Kita tak boleh, sebab Nabi berbicara dengan wahyu. Kalau kita tidak, dan wahyu itu asalnya dari Allah. Berarti samalah seperti kata Imam Syafi'i, mengimani Nabi SAW sama dengan mengimani Allah Taala. Taat pada Nabi sama dengan taat kepada Allah Taala. Ini disebutkan dalam babnya pula. Wa nafyu ma nafallahu an nafsihi, sebagaimana kita nafikan pula apa yang Allah nafikan dari dirinya. Nafi tahu kan maknanya? Menafikan, meniadakan, menjauhkan, bukan navigasi, bukan narapidana pula. Nah,
wa nafahu anhu Rasulullah SAW, demikian pula yang dinafikan oleh Rasulullah SAW, yang dinafikan oleh Rasulullah SAW dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Baik, minal asma'i was sifat, yaitu nama-nama dan sifat-sifat Allah. Kita sudah tahu kemarin mana faedah dan manfaatnya ya. Baik. Wal iqraru lillahi ta'ala bima'aniha sahihah, dan mengikrarkan itu artinya mengakui makna-maknanya yang sahih. Makna-maknanya yang sahih, sebab ada makna-makna yang tidak sahih. Dari mana kita tahu ini sahih, mana ini tidak sahih? Ya, mizan kita kan Al-Quran. Al-Quran itu Furqan. Mizan kita adalah hadis-hadis Nabi alaihissalatu wassalam, bukan timbangan perasaan dan bukan perkiraan. Karena perkiraan tak akan pernah atau hampir tak pernah sama. Walaupun ada istilah qawati' aqliyah, aqliyah, yaitu hukum-hukum akal yang pasti, hukum-hukum akal yang pasti. Misalnya 1 meter lebih pendek dari 2 meter, ini kan pasti ya. Tayyib, ini ma'asyarul kiram baru diterima qawati' aqliyah itu pada sesuatu yang bisa ditangkap oleh indera kita, yang bisa berlaku padanya permisalan, jelas, yang berlaku padanya analogi, kias. Makanya muqaddimah yang tadi penting diketahui. Kalau untuk Allah Tabaraka Ta'ala tidak ada nilainya qawati' aqliyah itu. Kalau untuk menetapkan nama dan sifat Allah Tabaraka Ta'ala, jelas, artinya tanpa akliyah itu sendiri, Al-Quran dan hadis sudah menyebutkan. Misalnya Allah wajib ada, ya kita tanpa akal dulu, misalnya tidak usah gunakan akal dulu, kita sudah sepakat Al-Quran sudah mengatakan itu sah. Dan ini qawati' akli, diterima oleh akal semuanya, dan mustahil Allah tiada. Buktinya apa? Pembuktiannya dengan makhluk-makhluknya, sebab akal mengatakan setiap yang ada pasti ada yang mengadakan. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah SWT. Tapi untuk mengetahui siapa yang mengadakan itu, seperti apa dia, tidak bisa kita dengan akal. Kalau dipaksakan akal, nanti disinilah mulai jalan itu menyimpang. Karena jangkauan akal itu lebih sempit dari jangkauan wahyu. Ilmu Allah Tabaraka Ta'ala itu meliputi kulla syai', segala sesuatu. Ilmu kita meliputi sebagian dari sesuatu, apalagi untuk meliputi tentang Allah Tabaraka Ta'ala. Oleh sebab itu, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Allah Maha tahu, maka untuk mengenalkan dirinya kepada kita, Allah tidak suruh kita untuk berijtihad, tapi Allah turunkan ayat-ayat yang muhkamat, bukan mutasyabihat. Sebab tak dikenal ayat sifat di zaman sahabat sebagai ayat mutasyabihat. Baru dianggap mutasyabihat setelah datang ahlul uqul, orang-orang yang mendewakan akal, yang mengutamakan akal dari wahyu, sehingga mereka menganggap akal itu minimal sepadan dengan wahyu, kalau tidak dominan atas wahyu. Kalau kita ahlus sunnati wal jamaah, as-salafus salih mengatakan akal itu lebih tinggi dari wahyu. Betul salah? Nah, itulah dengan baik bahwa wahyu itu di atas seluruh akal.
dikumpulkan akal seluruh manusia. Bila bertentangan dengan wahyu, maka wahyu kita terima, akal kita tolak. Jangan dibalik. Ya, ini akal sebagian bertentangan dengan menurutnya. Ya, menurut akal ini bertentangan lalu ditolak wahyu. Ini sebenarnya kaum muslimin dan muslimat kalau bukan karena syubhat, ini sama dengan menolak Al-Quran dan hadis Nabi SAW yang tuan tahu sendiri, sama dengan menolak Allah dan Rasul. Cuma karena ada syubhat yang bernama hantu ta'wil, akhirnya kita harus menahan karena ini yang meragukan. Orang ragu tak bisa kita hukum sebelum jelas baginya hujjah. Makanya seperti kata Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, sengaja saya nukil perkataan beliau karena beliau selalu dituduh mengafirkan orang sembarangan. Maka beliau mengatakan la nukaffiru umumal muslimin, kita tidak mengafirkan orang Islam secara umum, illa man kaffarahu Allah wa rasuluh, kecuali orang yang dikafirkan Allah dan Rasulnya. Kasyahadataini, seperti orang yang mengingkari asyahadatain. Jelas? Dalam kata lain beliau mengatakan faman qala bi anni ukaffiru muslimin fa hadza min iftira'atil a'da alaina. Siapa yang mengatakan saya mengafirkan secara umum kaum muslimin yang tak sepaham, maka ini adalah dusta yang diada-adakan oleh orang-orang yang memusuhi dakwah sunnah ini. Sampai hari ini kan masih banyak dusta kan? Masih banyak. Allah musta'an. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, kita katakan kita tidak boleh mengafirkan orang-orang yang sudah bersyahadat. Nah, jangan sembarangan karena syubhat banyak. Syubhat itu menjadi halangan bagi kita untuk menetapkan suatu hukum. Nabi katakan idra'ul hududa bisyubhat, tinggalkan melaksanakan had karena ada syubhat. Kalau syubhat itu tugas kita menjelaskan, maka ilmu ini mesti sampai. Maka siapa yang merasa ada syubhat dalam dirinya, dengarkan ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Kalau ini masalahnya kadang-kadang yang membaca hadis Al-Quran dianggap syubhat, yang pakai akal dianggap tidak ini masalah lagi. Ini lebih berat lagi syubhatnya ini. Karena memang syubhat itu selalu datang dari orang-orang hebat. Orang-orang hebat. Antum sendiri tahu dah pendiri Mu'tazilah siapa? Wasil ibn Atta. Dia murid tercerdas Imam Al-Hasan Al-Basri. Murid tercerdas Imam Al-Hasan Al-Basri. Berarti kalau sesat muridnya sosok guru? Tidak mesti. Sebagaimana sesat guru belum tentu murid sesat. Makanya kaum muslimin dan muslimat, la yu'raful haqqu birrijal walakin yu'rafur rijalu bil haqq. Kebenaran itu tak diukur dengan tokoh, tidak diukur dengan orang, tapi orang itu diukur dengan kebenaran. Jelas? Jadi syubhat selalu datang dari orang-orang hebat, bukan orang biasa. Tak mungkin orang, mohon maaf ya, orang yang koyo ke ladang tiai tak pernah menuntut ilmu tu mau syubhat laku, takkan laku. Pasti dari orang yang biasa megang pena, buka kitab, buka Google ya, dan masuk ke situs-situs syubhat, maka akan lahir daripadanya syubhat. Makanya kita harus biasakan selalu dengan para ulama yang tidak mengandalkan dalam ilmunya selain Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Bukan ulama hanya mereka tidak gunakan akal. Ini kan karena bahaya juga ya. Gimana nak hafal Al-Quran kalau nak pakai akal? Bagaimana nak paham Al-Quran kalau tak pakai akal? Maksud kita tidak mendahulukan akal dari wahyu.
dan tidak mempertentangkannya. Kalau sudah dipertentangkan berarti seolah-olah kita mengatakan akal sama kuatnya minimal dengan wahyu, padahal tidak. Jelas ya? Jadi mengikrarkan makna-maknanya yang sahih. Sebab akan ada nanti dalam belajar bab ini akan ada makna-makna yang tidak sahih, yang tidak asli. Nah, wa dalalatiha, demikian pula dalalahnya. Makna yang ada makna yang zahir, ada makna yang tersirat di dalamnya, dalalatnya. Nah, wastisyari athariha, dan menghayati pengaruhnya, wa muqtadayatiha, dan konsekuensinya fil khalqi, pada makhluk. Jadi makanya untuk mengakui, mengisbatkan nama Allah dan sifatnya melalui apa yang Allah tetapkan dan Rasul SAW tetapkan, dan menafikan apa yang dinafikan Allah dari dirinya dan dinafikan oleh Nabi SAW, dan memaknai itu dengan makna yang sahih. Makna yang sahih dari mana didapat? Dari penggunaan bahasa asalnya oleh orang Arab. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Thaniyan, al-manhaju fi isbatihi, metode yang digunakan untuk mengisbat asma dan sifat Allah. Ya, sebab tidak sedikit di antara kaum muslimin, para peneliti mengatakan bahwasanya metodologi pengajian akidah itu baru ada setelah lahirnya ilmu kelam. Maka kita katakan tidak, Nabi sudah memberikan metode yang benar dengan bahasa Arab yang menjelaskan. Jadi Nabi berapa tahun dia jelaskan akidah? Ulang lagi, paham pertanyaannya enggak? Nabi berapa tahun dia menjelaskan akidah? 13? Salah, 23 tahun. Sejak beliau dapat wahyu pertama sampai menjelang beliau meninggal. Jelas no? Jadi salah yang mengatakan hanya 13 tahun di Mekah, lepas itu tidak ada akidah lagi, keliru. Yang benar adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat kaum muslimin dan muslimat, ayat surat dalam Al-Quran berapa? 114, tidak ada khilaf ya, tidak masalah khilaf ya, tidak, alhamdulillah. Berapa jumlah ayatnya? 6.996. Tak ada saya, itu salah tulis. Ya, 6.236 ayat. Hitung dia apa? Nah, tidak puas ni bunuh 66, tapi untuk jawab ujian pakai itu. Nah, kalau untuk jawab ujian pakai itunya, itu masih itu berlaku tuh. Ya, mesti 6.266. Berapa jumlah katanya? Tentu katanya, kata tentu tidak jurus tuh, itu kalau belajar taekwondo ya, kata berapa kata dalam Al-Quran? Tidak cuma nebetong, centong lihat lebih dari 77.000. Dulu saya katakan 67.000 ya, ada maklumat baru mengatakan lebih dari 77.000 kata. Berarti umat Islam lebih pintar dari orang Amerika yang mengatakan anak kecil umur 6-9 tahun bila hafal 13.000 vocabularies bahasa Inggris, maka dianggap anak super cerdas. Itu penelitian mereka. Maka kita katakan anak umat Islam lebih cerdas, jauh di atas. Sebab umat Islam anaknya umur 6-9 tahun hafal 30 juz Al-Quran, dan 30 juz Al-Quran mengandung lebih dari 77.000. Mana banyak 3.000, 77.000? Berarti anak umat Islam berkali-kali
super cerdas dari anak orang Amerika. Dan cayur terus satu masalah cayur dan cayur terus satu lah. Ya, Quran ini kan dia menghafal kata tadi kan. 3.000 lah super cerdas. Awak apa 77.000? Tu nak mampu akan jadi. Awak tu mau ngaruh. Iyalah jualin. Ukurannya kan jelas kan tadi kan. Apel 13.000 vocabularies apa nama kosakata dalam bahasa Inggris dianggap super cerdas. Kita katakan anak umat Islam hafal 77.000 lebih. Mana dia? Tak mau terkenal dia perlu. Nah, umat Islam lebih cerdas. Dan kenyataannya begitu. Karena wahyu itu mencerdaskan. Makanya kalau tuan-tuan belajar agama ke mereka tambah hajinya berbongkar rendah tambah keliru ilmunya. Makanya belajarlah melalui Al-Quran dan hadis. Al-Quran datang dari Allamul Ghuyub yang maha berilmu, sah? Kemudian hadis datang dari A'lamul Ulama, ulama yang paling alim, Rasulullah SAW. Gurunya tidak banyak guru tapi bermutu. Kadang-kadang orang bangga guru banyak kan, iya kan? Si anu ustaz tu tak mau guru banyak. Gurunya 1,000, tetapi nak 1,000 rupiah. Kalau ikut guru sayang misalnya tapi $1, mana banyak $1 pada 1,000 rupiah? Tak pernah pegang dolarnya. Ringgit dah dulu. Ini ringgit, sosialnya RM1. Ikut 1,000, tapi rupiah. Mana banyak RM1 pada 1,000 rupiah? Iya, tak. Apalagi kalau lira Turki lah. Lira Turki sama ikut 1 juta lira. Satu liranya. Lira Turki, mata uang Turki dulu. Sabotol kau mau lira? 5.000, 6, masalah tantu dan nala tak tantu. 6.000. Kalau di Turki dulu 1 juta lira. Jadi bukan masalahnya sedikit banyak guru, tidak, tapi mana yang paling bermutu. Kita lihat. Kemudian mutu bukan hanya mutu guru, tapi mutu murid juga. Mutu murid bukan hanya itu, juga mutu ilmu. Mana ilmu yang bermutu, mana yang kurang bermutu. Jolirnya. Jadi tidak masalah antum sedikit gurunya, tetapi bermutu daripada banyak. Tapi kalau banyak semuanya bermutu, itu tentu lebih bagus. Masyaallah kiram yang dirahmati Allah SWT. Gurunya Jibril, Zu mirratin, 'allamahu syadidul quwa, Zu mirratin fastawa. Makanya tidak cukup ilmu yang datang dari Allah dan Rasul, ini aneh bin ajaib. Ya, aneh bin ajaib. Dia kadang-kadang seolah-olah Nabi tidak mengajarkan makna, tapi hanya mendatangkan mabna. Nabi itu bicara pakai bahasa yang dipahami, diterjemahkan oleh para sahabat, dan sahabat itu mengamalkannya, amalannya diterima, buktinya radhiyallahu anhum wa radu anhum. Jadi laporan amalnya diterima, maka mereka disiapkan surga baginya, mengalir sungai-sungai di bawahnya. Kalau kita belum jelas, makanya disinilah pentingnya untuk merujuk ke pemahaman mereka dalam akidah terutama, dan juga dalam ibadah. Contohlah mereka. Insya Allah tuan-tuan kalau tak bergeser selangkah pun dari mereka, insya Allah bergabung dengan barisan mereka. Tapi kalau sudah mulai melangkah kiri, ekstrim kiri, atau kanan, ekstrim kanan, maka antum sudah mulai membuat jalan pemisah dengan barisan Nabi alaihissalatu wassalam. Semoga Allah buatkan kita istiqamah, ya, dan bahagia dengan mengikut Nabi alaihissalatu wassalam. Sebab orang sering mengatakan kalian ini orang-orang yang hanya tekstual saja, ya, hanya tekstual. Kadang-kadang yang nyambi tekstual ini nyolong tekstual kadang deh.
Ini kaum muslimin dan muslimat. Nabi itu sudah mengajarkan teksnya dan konteksnya sekali. Nabi sudah mengajarkan teksnya dan konteksnya. Misalnya Nabi mengajarkan secara teks, Iqra'ul Qur'ana fi buyutikum, baca Quran di rumah kalian. Wala taj'aluha quburan, jangan jadikan seperti kubur. Ini teksnya kan. Lalu konteksnya gimana? Ketika ada orang meninggal, Nabi tak baca Quran di situ. Ketika ada orang Nabi ziarah kubur, tidak bawa kursi atau bantal tikar, baca Quran. Berarti teks dan konteks sudah ada atau belum? Sudah ada. Jadi dalam konteks orang meninggal sudah ada, dalam konteks hari turunnya Al-Quran sudah ada, dalam konteks ziarah kubur sudah diajarkan. Jadi jangan antum bilang bahwa tekstual, enggak. Nabi itu tekstual dan kontekstual. Jadi di Nabi itu sudah ada tafsir konteksnya, sudah ada tafsir teksnya. Jadi sama tonton wudhu Nabi, enggak ngerawat gitu. Cara mengajarkan enggak praktek. Padahal Nabi sudah ajarkan teori dan praktek sekaligus. Baik yang beliau lakukan sendiri, seperti nikah, istrinya berapa? Istri Nabi 11 kan? Nah, tapi sahabat tak boleh. Tapi yang istri 4 banyak di kalangan sahabat, karena mereka orang hebat. Orang hebat. Kalau kita kan jarang ada orang hebat, paling 1-2. Iya, kan kita nggak hebat dong. Orang-orang penakut, orang penakut termasuk saya. Iya, jangan tonton sedih pula. Saya tuduh saya sendiri penakut. Disuruh pun tak berani sekarang. Ya. Ini suruh pun tak berani. Apalagi ada ancaman tersembunyi. Saya nanya, awak kan nonggongnya. Bahasa awak kan nonggong. Lesor orang. Ya, awak kan nonggongnya. Asal itu waktu lihat tanah ngati ya dia nyati. Bukan tak suatu kali itu dapat putar buahnya. Lo boleh. Allah Ustaz, memang penakut ya kita mau. Saya ngaku, saya penakut. Oleh sebab itu Allah Ustaz. Baik ya, jelas saja. Jadi Nabi sudah jelaskan makna dan makna, bukan makna tanpa makna. Sebab kalau banyak kan nahu dia kan kadang sampai nak belajar nahu kan. Al-kalamu wal lafzul murakkabun mufidun bil wada'. Berarti kalimat kalam itu adalah lafaz yang bersusun, ya kan, dan mendatangkan makna yang jelas bil wada' menurut wada' aslinya. Jadi tidak perlu makna lain. Makanya perkataan Allah, berkata Rasulullah SAW, beberapa kata yang bersusun dan melahirkan makna. Jadi kalau tidak boleh makna berarti alul kalam, dan mustahil, karena Nabi SAW adalah afsahul Arab, orang Arab yang paling fasih berbahasa Arab, dan Allah Taala tentu di atas seluruh makhluknya lebih paham bahasa Arab. Oleh sebab itu maka mustahil masalah akidah ini masuk ayat-ayat mutasyabihat, karena memang tidak ada di kalangan sahabat menyatakan bahwa ayat-ayat tentang sifat atau hadis-hadis tentang sifat sebagai ayat-ayat dan hadis-hadis mutasyabihat. Jalih sudah wali. Nah, jadi kaum muslimin muslimat dirahmati Allah. Lanjut. Banyak pertanyaan. Tapi kan syarat makan dulu sudah isya. Tapi cukup definisi aja dulu. Besok metodologinya ya, definisinya. Jelas. Kita tuh aja sampai di sini dulu. Ya ngaji sikit-sikit, jangan banyak-banyak, nanti lupa. Ulang lagi. Jadi tahu asma sifat, menetapkan
sifat dan asma dan sifat Allah berdasarkan apa yang Allah dan Rasulnya tetapkan untuk diri, dan menafikan apa yang Allah dan Rasul nafikan dari Allah tabaraka wa ta'ala. Baik, dan maknanya dengan makna yang asli, dengan makna yang sahih, bukan makna yang tidak sahih, dengan segala tunjukkan lafaz tersebut. Nanti akan kita bahas lebih terang lagi insyaallah ta'ala, karena kalau masuk mutasyabihat bertentangan dengan kata Nabi SAW, taraktukum alal baydah, saya tinggalkan kalian di atas jalan yang terang benderang, lailuha kamithli nahariha, malamnya saja seperti siang. Lalu antum bilang nih ayat-ayat mutasyabihat, berarti tidak sesuai dengan perkataan Nabi alaihi salatu wassalam. Nanti kita bahas insyaallah ta'ala. Dan tentu saja memang untuk merubah sebuah metodologi, sebuah keyakinan itu memerlukan keikhlasan yang luar biasa. Ya, apa yang kau rasakan juga kau rasakan. Ya, sebab saya juga dulu lahir dari yang seperti itu. Ya, 7 tahun dibina dengan ilmu yang berdasarkan ilmu tadi. Berat, kau tak akan sanggup, biar aku sendiri. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Ini ada beberapa pertanyaan, kalau bisa saya jawab, kalau enggak saya serahkan kepada yang lebih berilmu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benarkah Imam Asy-Syafi'i rahimahullah sering bertabarruk dengan kuburan Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala? Kalla wa hasha. Tak akan mungkin ini. Ini riwayat diriwayatkan oleh dari jalan Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah ta'ala dalam Tarikh Baghdad, tetapi dalam sanadnya terdapat perawi yang tidak diketahui, bahkan antara wafat gurunya dengan dia jarak 100 tahun. Jadi makanya ini adalah riwayat yang tidak benar, riwayat yang tidak benar. Untuk lebih detailnya silakan dirujuk di silsilah al-ahadits ad-dha'ifah wal mawdu'at Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala dan yang lain-lainnya. Oleh sebab itu, kemudian antum tahu sendiri, Imam Abu Hanifah ini bukan orang sembarangan, murid-muridnya juga bukan orang-orang sembarangan. Nah, andainya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala bertabarruk dengan kubur Abu Hanifah misalnya, ada 2 kemungkinan: diketahui oleh murid-murid Abu Hanifah lalu mereka sampaikan dan riwayatkan, dan ini tidak ada. Ada Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, guru murid terbaik Imam Abu Hanifah, ya setara Abu Yusuf Al-Qadhi. Nah, dan juga seorang muhaddis, berguru pula pada Imam Malik, tercatat sebagai periwayat kitab Al-Muwatta dari Imam Malik. Dan dia pernah bertemu dengan Imam Asy-Syafi'i, sama-sama nuntut ilmu, dan bahkan pernah berdebat panas sekali. Iya, sampai diriwayatkan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah bahwa sampai putus-putus sampai putus-putus buah bajunya Muhammad Al-Hasan Asy-Syaibani. Gopo tentu gopo. Dia enggak gopo, kendek aja, gempal gitu. Apa gopo ya? Tidak ada gopo sekadar salahnya. Ini aku sudah si gempal, bapaknya kan? Baik, kaum muslimin dan muslimat, mana nih gopo dah? Gonang wadan, iya. Mungkin buaya 150 kilo ini kan. Jadi Muhammad Asy-Syaibani berdebat dengan Imam Syafi'i sampai putus-putus buah bajunya, kancing bajunya. Setelah berdebat, masing-masing ditanya di tempat terpisah, madza ra'aita fi Syafi'i? Bagaimana ya Syekh Muhammad Hasan tentang Syafi'i? Dia jawab, ma ra'aitu fatan aqala min asy-Syafi'i. Saya tak pernah melihat seorang anak muda yang lebih cerdas dari Asy-Syafi'i.
ya sampai putih kancing debat-debat panir dah angin panas debatnya. Ditanya pada Imam Syafi'i bagaimana pendapat tentang Muhammad Al-Syibani, hasil tadi kan jawabnya, wallahi ma ra'aitu saminan amla ilman min Muhammad al-Hasan. Saya tak pernah melihat orang bertubuh gempal seperti itu dipenuhi dengan ilmu seperti dia. Jadi gopu pono de ilmu. Itu bahasa Imam Syafi'i rahimahullah. Sangat beda dengan kita. Awak ulun badai berlelah bermusuhan. Ulun badai berlelah bermusuhan. Makanya kaum muslimin, kalau tidak akan luas hati kita, tidak bisa menahan dendam dan kesumat, tidak usah berdebat. Nanti keluar dosa lebih banyak daripada pahalanya. Saling merendahkan, saling mencaci itu tidak baik. Maka hindari. Ya, kalau kendakkan sabar, jari itu tidak membalas dengan bahasa yang lebih tidak baik, maka tidak usah dibuka. Yang dosa dibuka yang mengundang debat-debat tersebut. Saya juga kadang-kadang panas juga dibuatnya. Nengok pensi kunyanya kan tertulis pensi sudah boleh kan tak mungkin. Maka saya biasakan untuk tidak melihat situs-situs status-status yang mengundang debat. Saya usahakan kalau terbuka juga baca sampai selesai, habis itu saya tutup. Pernah juga tertulis panjang-panjang lalu laporan tangannya menudi kan untuk merot kan, untuk membajawab, karena sangat lemah kadang hujahnya. Ya, sangat lemah. Karena dari pemikiran banyak pemahaman yang ditahrif. Akhirnya ini pun nanti dibaca oleh orang berilmu mungkinlah, tapi kebanyakan yang baca orang tidak berilmu. Akhirnya saya pula jadi bulan-bulan nanti saya hapus tak jadi dikirim. Allah musta'an. Jadi kembali kepada Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala, beliau adalah orang yang wallahu a'lam sangat menjaga tauhid, dan murid-muridnya tidak ada yang melakukan itu. Jadi kemungkinan mereka melihat Syafi'i pasti diriwayatkan, dan kemungkinan mereka andainya mereka lihat lalu dianggap salah pasti akan dia tegur, apalagi memang riwayatnya tidak sahih. Dan ini banyak, ya mohon maaf, riwayat-riwayat yang dari kalangan as-sufi ini, karena memang kalau menurut ilmu yang saya ketahui yang paling juara memalsukan riwayat baik dari Nabi maupun selain Nabi, ranking satunya memang orang-orang zindiq. Itu juara bersaing dengan orang-orang Syiah Rafidhah. Jadi para pemalsu hadis yang paling banyak adalah Syiah atau zindiq. Jelas? Di ranking ketiga dan keempat bersaing pula tukang ceramah dengan kaum sufi. Ya, kaum sufi ini tak terbagi dua. Ada yang tidak sengaja memalsukan hadis, tapi terdengar ucapan, lalu karena dia tidak rajin untuk ilmu, dibuatnya sanad. Maka kalau bicara sanad tentang orang-orang seperti ini, kadang-kadang sanadnya lebih pada sanad yang dikarang, walaupun ada juga sebagian benarnya, tetapi diisi orang-orang yang tidak kredibel dan tidak mu'tamad di dalam sanad tersebut. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, maka zindiq Syiah ini juara 1-2 bersaing ini untuk memalsukan hadis. Kemudian al-Qusas dengan as-Sufiyah ahlu tasawuf juga ranking dalam memalsukan hadis. Nah, itu disebutkan oleh para ulama ketika bicara tentang al-wada' wal-wada', tentang pemalsuan hadis dan para pemalsu hadis. Dan tidak jarang dari mereka dengan niat baik, apalagi keadaannya ambil baiknya, buang buruknya. Akhirnya mereka asal baik menurut perasaannya dijadikan hadis. Dan bahkan di antara mereka seperti Nuh bin Abi Maryam itu sengaja mengarang hadis. Tujuannya apa? Saya lihat masyarakat tidak rajin lagi baca Quran, lebih banyak baca koran, bukan koran ya, dulu mendengar cerita-cerita orang.
maka dia karang hadis, setiap surat dibuat fadilat hadisnya, dibuat hadis tentang fadilat membacanya. Ditanyakan kembali, kenapa kau berdusta? Saya tidak dusta untuk saya tidak berdusta untuk merusak Nabi, tidak, tapi berusaha untuk membangun agama Nabi. Jelas? Jadi niatnya baik, tetapi karena kurang dari sisi ilmu, niat baik itu akhirnya berakibat fatal dan buruk. Akhirnya sampai hari ini perdebatan tentang hadis-hadis yang dia palsukan itu karena sudah terlanjur diamalkan di masyarakat, akhirnya yang menyampaikan ini tidak benar, ini tidak sahih, akhirnya dianggap sebagai troublemaker, yaitu perusak dan pengacau masyarakat. Jelas ya? Makanya sanadnya tidak sahih. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz dan keluarga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah SWT. Amin. Dan semoga juga antum. Ibu saya telah meninggal dan dia meninggalkan suami, 4 anak laki-laki dan seorang anak perempuan. Yang saya tanyakan, bagaimana cara membagikan harta yang ditinggalkan ibu menurut syariat Islam? Banyaknya, kalau banyak antum kayak kamu. Nah, kaum muslimin dan muslimat, semoga Allah merahmati dan melapangkan kuburan ibu tersebut dan diberikan anak-anak yang saleh yang senantiasa mendoakannya walaupun sudah meninggal, dan mudah-mudahan ada sedekah jariyah yang ditinggalkannya yang mengalir pahalanya walaupun sudah meninggal. Pertama, tentu saya sarankan jangan lupa bersedekah untuk orang tua kita ini, dan berdisamping doa dan sedekah untuk keluarga yang sudah, orang tua yang sudah meninggal. Yang kedua, untuk membagi harta ini, ayah atau suami dari ibu ini karena punya anak, maka dia mendapat 1/4 dari peninggalan itu. Maksudnya harta milik ibu ini, karena kita kan sudah bercampur-campur tadi. Ya, kalau tidak kan ada istilah bahasa kita harta gonogini kan. Ya, sebenarnya dalam Islam nggak ada harta gonogini itu, harta suami, harta istri. Cuman berijtihad ulama kontemporer karena banyak istri yang bekerja, suami itu ngobil. Nah, itu masalahnya. Akhirnya dipulah harta gonogini. Kalau saya tidak, itu tidak berlaku bagi saya. Saya mengambil uang istri saya walaupun saya berikan uang, tapi kalau pinjam, kadang bayar lebih dari yang dipinjam kadang. Kan tidak masalah kan, asal jangan disyaratkan. Ya, sanang ini dia. Ya, pinjam pintilu juga. Itu bilowoyu sudah itu kan. Nah, gimana caranya? Ayah dapat 1/4, kemudian anak tadi laki-laki 4 dan seorang perempuan. Yang seorang laki-laki, seorang perempuan, satu orang anak laki-laki mendapat 2 bagian anak perempuan. Berarti harta ini setelah dikeluarkan utang, wasiat dan sebagainya, biaya penguburan, dan kalau ada utang yang ditinggal bayar, wasiat ditunaikan, kemudian beri ayah 1/4, dan selebihnya ini asabah, adalah asabah. Apakah dia punya orang tua? Kan tidak disebutkan, dia tidak punya ayah, punya ibu, tidak ada lagi. Berarti ini aja yang ada. Maka dibagilah harta ini menjadi 9, karena 4 kali 2 8, 1 kali 1 tambah 8 berarti 9, dibagi 9, 2 bagian masing-masing dapat, atau masing-masing anak laki-laki dapat 2 bagian dan anak perempuan dapat 1. Kalau misalnya uangnya 9 miliar, aset yang ditinggalkannya, berarti bagi 9, anak perempuan dapat 1 miliar, anak laki-laki dapat 2 miliar. Kalau sudah 9 miliar, jangan lupa Mas Haji Ibnu Mas'ud. Nah, itu maksudnya kan banyak kan ibu elek? Banyak lah, alhamdulillah. Kan boleh baik namanya? Alhamdulillah. Ya, kalau memang banyak jenis itu, jangan lupa. Sekenek pun jangan lupa. Mau 10.000 kan berarti semuanya. Alhamdulillah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Ini yang saya tahu. Tapi kalau ada yang tak tersebut di sini, maka saya sarankan untuk langsung didudukkan dengan
ahli. Ya sebab kan ini pertanyaannya hanya segini kan, saya tidak tahu apakah ada nenek atau datuk dan sebagainya, saya tidak tahu ini. Tapi yang disebutkan di sini hanya suami dan 4 anak. Kalau berdasarkan, kalau hanya itu warisnya seperti yang saya sebutkan tadi. Wallahu taala alam. Atau bolehkah disedekahkan semuanya, Ustaz? Jangan. Bagi dulu, setelah itu baru sedekah. Nak sedekahkan semua tidak apa-apa. Terus kadang-kadang kan sebagian kita kan adik perempuan sendiri saja, suaminya tak ada kerja pula, lalu kita serahkan aja. Enggak, bagi dulu, setelah itu nak sepakat serahkan pada adik perempuan, itu bagus sekali, itu diajukan. Tapi jangan sebelum dibagi, karena mungkin sebagian segan-segan aja ya, kalau sabun doang ya kan. Nah, jelas sebab itu tentukan bagian masing-masing. Dan kadang-kadang lo bawa bani asal itu kan kan bawa bani asal itu sengaja aja kan matinya semua bagi harata sebelum mati tak umur lah mati bau dia kok teko kan itunya. Kalau betul nak bagi sebelum mati, tapi kalau setelah mati itu Allah yang berhak membagi, bukan kita. Ya, siapapun yang mendengar ini, orang tua yang ingin anaknya dapat sama banyak sebelum meninggal dibagi. Misalnya dia punya sawit 80 hektar, anaknya 1 perempuan, 3 laki. Dia tahu kalau setelah meninggal nanti yang perempuan dapat sedikit, itu kan. Saya harus adil di antara ya, sebelum meninggal panggil anak itu, Dasman kiwang 20 hektar, siapa nak produksi misalnya Dasmiati misalnya kan, kita kau 20 hektar. Nanti bola Rosman panggillah mungkin 20, panggillah Rosmini 20 lah. Atau punya tu tak ayah apa ladan baik kalian tak, kalian tidak lo mungkin kan ya. Makanya disitulah pentingnya kesalehan ayah dan anak. Kalau nak bagi semua banyak, tapi kalau nak setelah mati tak boleh berwasiat untuk anak, tak boleh berwasiat untuk ahli waris, tak boleh. Membagi itu tak berlaku lagi kalau setelah mati. Kalau setelah mati yusikumullah, Allah yang berwasiat, maka wasiat orang tua wajib tunaikan, wasiat Allah lebih wajib ditunaikan. Wallahu ta'ala alam. Nah, kalau nak sedekahkan bagus sekali, apalagi atas nama orang tua, tapi setelah dijelaskan bagiannya masing-masing, supaya nanti yang lain kadang akan keikut-ikutan padahal dia butuh dan mau. Nah, dan ini pernah terjadi, seorang buya kami meninggal, lalu ibunya masih ada, anak istri masih ada, umumnya masih ada, anak-anaknya bagi semua. Setelah dibagi semuanya sepakat menyerahkan ke umi. Ujung-ujungnya kan tapi besoknya kan iya, tapi kan bagus. Jadi ini yang seperti ini perlu diapresiasi. Setelah dibagi baru diserahkan, dan tentu saja ini lebih bagus. Perintah Allah terlaksana dan hajat kita juga terlaksana. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di tempat kerja atas perintah atasan mengadakan acara rapat dan perpisahan salah satu karyawan dengan makan bersama yang dilaksanakan pas pada hari Kamis yang biasanya kita berpuasa. Jika saya ikut berarti tidak berpuasa Kamis besok. Apakah tindakan saya ini mengubah keistiqomahan kita dalam berpuasa Senin Kamis? Mohon penjelasan. Tidak. Sebenarnya puasa sunat kita yang berpuasa. Ya, ini orang yang berpuasa sunat dia yang berpuasa. Kalau dia mau dia berbuka, mau tidak. Dan tentu saja melihat kondisinya. Kalau seandainya orang-orang yang ada di situ merasa tidak enak dengan kita tidak makan, maka itu kan sunat, kan bukan qada, bukan pula wajib, bukan nazar. Kecuali puasanya puasa qada atau puasa nazar atau kafarat, maka tidak boleh dibatalkan. Tinggal menyebutkan alasan, mohon maaf saya kemarin tidak sempat puasa di bulan Ramadan karena musafir terus misalnya kan. Musafir itu boleh tidak puasa? Hah?
Alhamdulillah. Atau pas lo nikah belum puasa terpaksa musafirnya. Allah musta'an. Ada yang nikah belum puasa terpaksa musafir. Allah musta'an. Nyanyi kadang. Yes, 2 ikat puasa nikah. Kan bahaya. Nah, jadi kalau seandainya itu yang terjadi, antum sebutkan saya sedang puasa wajib. Puasa wajib tak boleh dibatalkan kecuali dengan uzur yang syar'i. Tapi kalau puasa sunnah, antum ikut membatalkan silakan, tidak dibatalkan juga tergantung dengan keadaan waktu itu. Dan itu pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Dan insyaallah tidak berubah istiqamahnya. Jika saya tidak ke acara ini, maka atasan saya bilang tidak mau patuh. Bahaya juga nih. Kalau itu tak ikut dianggap tidak patuh. Berarti silakan ikut selama tidak ada maksiat di dalamnya. Kalau ada maksiatnya, pandai-pandailah menghindari maksiat tersebut. Atau kadang-kadang dipasang pula kursi ibu bapak kan. Jadi ibu bapak budi semua. Ini juga perlu diberikan kepada atasan masukan-masukan yang bagus. Atau diiringi dengan acara-acara musik dan sebagainya. Pas acara musiknya antum pura-pura pergi ke Thailand aja lah. Ya, kalau tidak bisa untuk meminta ditiadakan. Tapi kalau antum orang punya pengaruh, sampaikan. Daripada mau musik apa tidak apa-apa halu. Tapi kalau kawan ceramah bapak halu atau minimal iya kalau bagi apa namanya nasyid lah misalnya tanpa musik. Nah, baca syair-syair kan boleh kan? Alhamdulillah. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan kalau memang tidak bisa juga ngelak dan dalam keadaan yang sangat terpaksa, ya karena ada bedanya terdengar dengan mendengarkan. Ya misalnya kita ke pasar, kan tidak mungkin kena awan mau ke pasar, tidak lo preman pasar orang kan, tidak lo mungkin tidak belajar di mana pasar orang tidak kalau buah gini, tak ada, kan ada, nah, kecuali antum bolo ayam seorang, buat kandang ikan seorang, buatkan salai seorang, buatkan mesin seorang, ya, buat maco seorang, tanam lado seorang, kunyit seorang, sarai seorang, nah, boy seorang. Nah, kalau bisa antum seperti itu, bagus itu, insyaallah taala. Atau jin makan seorang. Nah, itu tidak mungkin. Makanya al-hajatu nazal manzilat darurat. Kalau memang tidak mungkin sama sekali, ya kita terdengar bukan mendengarkan. Maka sibukkan dengan istighfar, sibukkan dengan tasbih tahmid. Mudah-mudahan Allah memberikan keringanan. Jelas? Kecuali kalau bisa memang ancak awak kojo salam kan kita yang bikin kerja tadi. Kau alhamdulillah leilo sakene 20.000. Ayo ayam ada dosa kene kan 50 kandang misalnya. Kalau bisa jadi ancak. Tapi kalau selama kita belum ada solusi, hanya jadi nak buat atau usaha jadi kepala kan dengan cara yang syar'i. Nah, di saat kesempatan itu diberikan, gunakan untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Ya minimal sholat berjamaah didirikan. Dan tempat kantor kita musik ditiadakan. Alhamdulillah banyak orang bisa kan? Banyak yang bisa. Tidak payah asal ada azam, asal ada keinginan yang kuat. Insya Allah Allah mudahkan. Pergi sampai di sini, ternyata lama juga kita ngaji. Terima kasih dan mohon maaf. Sampai jumpa kembali insya Allah dalam metodologi menetapkan asma dan sifat Allah Taala dengan cara yang insya Allah dilakukan oleh Nabi SAW dan diikuti oleh murid-muridnya yang terbaik, para sahabat, dan kita mudah-mudahan dimudahkan mengikuti mereka. Amin ya rabbal alamin. Lebih dan kurang mohon maaf. Yang benar semata-mata taufik dari Allah Taala, dan yang salah tentu saja kelemahan saya dan mungkin dari syaitan. Kepada Allah saya mohon ampunan, dan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari mohon dimaafkan dan diberikan masukan. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa sallam. Wa subhanakallahumma bihamdik
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak. Yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadihi. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu.